Renungan Awam Katolik Minggu 12 Juli 2026. Bacaan Injil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Bacaan singkat hari Minggu. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta sabda Allah, pada hari ini kita sampai pada sabda Allah yang sangat terkenal. Inilah salah satu perumpamaan yang sangat dikenal, yaitu perumpamaan tentang penabur. Dalam versi bacaan panjangnya pada hari ini, Yesus menjelaskan apa arti perumpamaan itu, yaitu bagaimana atau apa arti dari benih yang jatuh di pinggir jalan. Apa arti benih yang jatuh di lahan berbatu? Apa arti benih yang jatuh di semak berduri? Dan apa arti benih yang jatuh di tanah yang subur? Ini penjelasan Yesus yang kita dengar dalam versi panjang. Maka satu hal penting, yakni ketika firman Tuhan, benih itu sendiri ditaburkan di hati manusia, benih itu ditaburkan bebas. Firman Tuhan itu ditaburkan kepada semua orang, kepada semua manusia, tanpa memandang bulu. Allah memberi kesempatan yang sama. Allah yang baik itu menaburkan benih atau sabda Tuhan itu kepada setiap orang. Nah, dari perumpamaan itu tadi kita mendengar bahwa ternyata lahan ataupun tanah sangat menentukan keberhasilan suatu tanaman itu. Saya mempunyai beberapa tanaman di pot. Setiap menyiapkan tanaman itu, yang pertama saya siapkan adalah media tanam ataupun tanahnya. Saya pastikan tanah itu subur atau bagus. Maka saya olah dengan mencampurkan kotoran hewan, tanah biasa, dan abu sekam yang sudah dibakar. Kemudian saya campur dan saya biarkan beberapa lama, kadang 3 minggu, 1 bulan, sehingga menjadi media tanam atau tanah yang subur untuk ditanami. Ketika misalnya tanah ini sudah bagus, media tanam ini sudah bagus, maka keberhasilan tanaman di sana sudah mencapai 30-50%. Tinggal mencari benih yang baik. Nah, dalam konteks ini tadi, maka firman itu adalah benih yang baik. Sekarang, media tanamnya, tanahnya yang menentukan. Apakah tanah atau media tanam itu sudah bagus untuk ditumbuhi oleh benih yang baik itu? Saudara-saudara terkasih, demikianlah perumpamaan ini menuntut kita untuk menyiapkan hati untuk menjadi
media ataupun tempat firman Tuhan itu bersabda. Firman Tuhan itu pasti baik. Firman Tuhan itu pasti memberi keselamatan. Tetapi kita yang menerima firman Tuhan itu, apakah sudah menjadi wadah, apakah sudah menjadi tempat yang baik untuk tumbuhnya benih-benih firman itu? Saudara-saudara terkasih, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, seringkali hati kita bersemangat, bergelora. Kita ingin mewujudkan firman Tuhan itu dalam hidup kita dengan hidup baik. Kita ingin mewujudkan firman Tuhan itu dengan hidup berbagi, dengan memperhatikan sesama. Itu sudah ada dalam diri kita. Tetapi seringkali tantangan-tantangan itu membuat semangat kita, membuat niat kita itu tertutupi ataupun gagal. Nah, karena itu hati kita ini selalu harus dibaharui. Sudah kita menyiapkannya, sesudah kita menyiapkan hati kita itu harus dibaharui. Setiap hari dibaharui. Karena itu, kegiatan-kegiatan rohani seperti berdoa, bermeditasi, atau paling tidak hening sejenak 5 menit, 10 menit, apakah di pagi hari atau di malam hari, untuk berbicara dengan Tuhan. Kita menyiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, itu menjadi bekal, itu menjadi kekuatan kita sehingga kita menghadapi tantangan dalam hidup sehari-hari. Kita memiliki satu kekuatan yang tetap meneguhkan kita. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita untuk menjadi media, untuk menjadi wadah, dan menjadi tempat firman Tuhan itu tumbuh. Karena itu, firman Tuhan mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Karena itu, kita tidak cukup hanya mendengar firman Tuhan itu, tapi mendengarkannya, merenungkannya, lalu mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Amin.